Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat muttafaqun alaih, ketika Rasulullah mengatakan mastama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatumur rahmah wa hafatumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidak ada sekelompok orang, tidak ada sekelompok jamaah yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah, termasuk di dalamnya Masjid Al-Amin tercinta ini, yang mereka yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, baik tadi yang sudah membaca sendiri-sendiri sesuai dengan tilawahnya, ataupun yang kita baca secara berjamaah. Lalu tidak cukup sampai di situ saja, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka mentadarusinya, mereka mengkaji kandungannya, mengupas isi dan substansinya, dan menjelaskan tafsirnya. Maka orang yang berkumpul membaca dan mengkaji isi dan kandungannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 4 bonus cuma-cuma kepadanya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, kalau ada yang berkumpul kayak begini, dan inilah taman sorga, miniatur sorga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Ini adalah tempat pengajian miniatur sorga. Barang siapa yang ketemu miniatur sorga, jangan lewatkan kecuali dia harus mampir dan istirahat transit di dalamnya. Kalau kita lewat warung pasti kita transit. Kalau kita lewat rest area pasti transit. Kenapa? Lewat pengajian bablas. Padahal ini adalah taman di antara taman-taman surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadirkan ke muka bumi. Oleh sebab itu 4 bonus yang akan diberikan kepada kita yang khusyuk mendengarkan majelis taklim, walaupun mungkin sepekan sekali karena mungkin kegiatan dan kerja yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 4 bonus kepada mereka yang aktif mendengarkan kajian-kajian di masjid-masjid yang mungkin ada di sekitar kita. Di antaranya adalah Masjid Al-Amin ini. Maka ada 4 bonus yang diberikan oleh Allah. 1, kata Rasulullah SAW, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, baik yang layeh-layeh maupun capek sampai punggungnya akan kumat itu ya, di pinggir-pinggir tembok itu sama akan mendapatkan rasa ketenangan jiwa, ketentraman batin, kenyamanan hati, karena sedang berzikir kepada Ilahi Rabbi. Dari mana kita bisa dikatakan zikir? Ya, kita berangkat dari rumah masing-masing tadi menuju tempat ini, kaki kita berzikir kepada Allah. Setiap langkahnya mengais pahala, langkah berikutnya menggilas dosa. Kalau pakai motor, roda depan mengais pahala, roda belakang menggilas dosa. Kalau pakai mobil, 2 roda depan mengais pahala, 2 roda belakang menggilas dosa. Kalau pakai tronton, lebih banyak lagi. Apalagi gandeng, ya. Banyak rombongan kereta, banyak sekali. Itu sudah berzikir hati kita, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuju masjid. Lalu sampai di sini, kemudian menunggu adzan, menunggu qomat, itu juga dalam rangka berzikir. Dan sekarang kita selesai sholat, dan sholat adalah bagian pada zikir. Kita nunggu sejenak untuk mendengarkan kajian, walaupun mungkin maaf pantatnya rodo panas sidik. Mungkin karena banyak kerja jadi mungkin kepanasan. Itu pun juga ikut berzikir. Jadi seluruh fisik kita gerakkan berzikir kepada Allah. Pikiran kita juga kita gerakkan berzikir kepada Allah. Hati kita niatkan beribadah kesini dalam rangka tarawih, salat isya, dan mendengarkan kajian, berzikir semuanya. Dan Allah jamin dalam surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita sudah berzikir kepada Allah dengan menggerakkan segala potensi yang ada, tidak ada lain jawabannya kecuali ketenangan jiwa. Ketenangan batin akan kita dapatkan. Walaupun mungkin THR belum cair, masih beku, ya. Walaupun mungkin hutangnya segunung, karena hutang nggak perlu dipikir, yang penting bayar. Dicicil nanti mencicil, ya. Karena kata orang, ada pepatah mengatakan hidup tanpa hutang bagaikan langit tanpa bintang.
kurang indah. Kalau kebanyakan nyut bintang 7 jadi. Tapi dengan kita datang ke tempat ini dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya akan digampangkan kesulitan kita. Dimudahkan segala urusan kita, dan itulah akan datang ketenangan jiwa. Karena kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, bukan kos-kosan kita, bukan asrama kita, bukan apartemen kita, bukan di hotel kita, tapi di rumah Allah. Walaupun mungkin ini tidak lebih baik dan lebih tidak indah dan tidak lebih mewah daripada hotel yang ada, tapi ini adalah rumah Allah, menenangkan jiwa. Jadi kalau Anda ingin tenang, jangan ke diskotik, bukan tempat hiburan, tapi datanglah ke Masjid Al-Amin, dijamin tenang. Karena tidurnya nyaman, empuk, adem, gak ada yang ganggu, tenang. Itu Mas Taslim itu tenang kalau tidur di sini. Tenang, nanti jam 10. Ya. Ketenangan jiwa kan kita dapat kalau di rumah Allah. Jadi obat penenang itu zikir di rumah Allah. Bukan minum yang lain itu, ya. Tapi minum teh. Sudah ada teh banyak, teh manis. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini libur ya, nggak apa-apa panjang dikit ya. Nanti jam 12 wani. Aku sih orang wani. Ya. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa hafat ghasyatumur rahmah. Allah akan berikan rahmat kepada seluruh yang datang hari ini. Apa itu rahmat? Rahmat adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah kepada jamaah yang hadir saat ini karena sedang memakmurkan masjid. Dan Allah lebih bangga kalau masjid itu ramai oleh para pemuda dan remaja. Allah nggak terlalu bangga kalau masjidnya ramai dengan lansia. Ini mohon maaf yang lansia. Allah nggak bangga karena sudah wajar, lansia ke masjid sudah wajar. Umurnya sudah hampir maghrib. Ya, wajar, pensiun, gak ada kerjaan lainnya ke masjid. Tapi kalau antum ini masih muda-muda, gagah, ya, yang punya jiwa dan semangat menggelora, tapi meninggalkan semua kesenangan hiburan di sana, Anda duduk bertafakur di dalam masjid dalam rangka mengingat Allah Ta'ala, Allah bangga hari ini. Senang Allah melihat gini, senang. Ya, senang sekali. Walaupun makannya banyak sampai tantu benteng dulu. Allah juga suka itu, nggak apa-apa. Allah suka orang yang meramaikan masjid itu para pemuda. Inilah harapan bangsa, harapan umat, harapan agama ke depan. Maka Allah akan berikan rahmat kepada semuanya. Dikasih sayang oleh Allah, digampangkan rezekinya, didekatkan jodohnya, ya, dijauhkan celakanya, dan dijauhkan musibahnya. Karena Allah kasih rahmat kepadanya. Itu kalau rahmat Allah. Tapi kalau rahmat Kartolo beda lagi, ya. Ada yang rahmat Kartolo. Nah itu rahmat Allah. Maka kalau orang sudah dirahmati oleh Allah, salah satu penyebabnya adalah ngaji di masjid ini, maka Allah akan berikan jaminan, ya. Dalam hal khususnya dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in ista'adani la'adannahu wa la in sa'alani la'utiyannahu. Itu kalau orang sudah dirahmati seperti ini, maka Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Bila minta perlindungan, Allah kasih perlindungan. Bila minta apapun, Allah akan beri. Dahsyat kalau sudah Allah berikan rahmat kepada kita. Maka mata kita dijaga dari Allah dari ngantuk, cepat ngantuk ketika baca Al-Quran. Allah akan hindarkan mata kita ngantuk ketika dengar pengajian, walaupun ngantuk yang paling nikmat ketika khutbah Jumat. Tapi ketika orang diberikan rahmat oleh Allah, matanya tahan melek itu. Baca Quran juga tahan. Ya, kita ini kan beda. Ketika baca WA grup semua dibaca, melek terus. Begitu alhamdulillah baca Al-Quran bismillah, udah wassalam. Gravitasi bumi sudah mulai bergerak.
kelopak mata yang ringan pun, yang tipis pun bisa tertarik ke bawah. Ya, betul. Mungkin mata kita belum kasih rahmat sama Allah. Kuping kita juga sama. Kalau nggak dirahmati oleh Allah, kuping kita ini panas kalau dengerin pengajian, dengerin orang tilawah, dengerin orang baca Al-Quran, panas ini telinga. Itu yang lain, bukan di sini loh, adem semua. Karena habis diguyur seperti Mas Taslim, kupingnya buntu, dikocor terus gitu ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bikin dingin telinganya mendengarkan kajian, mendengarkan kebaikan, mendengarkan yang positif, rindu terhadap kebaikan. Itu karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nempel di telinganya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan laknat pada telinganya, dengar pengajian panas, dengar orang tilawah juga panas, dengar qiraah juga panas. Bahkan kalau TikTok itu, ya TikTok di HP kita ini kalau joget-joget menikmati, begitu tilawah langsung geser. Kenapa? Matanya nggak ada rahmatnya, telinganya nggak ada rahmatnya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menikmati kebaikan. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya pun akan dijaga. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong orang, dimudahkan oleh Allah membantu orang, dimudahkan oleh Allah infak, zakat, sedekah, gampang. Nggak perlu pakai pengumuman seperti di pengumuman itu. Sebelum diumumkan sudah setor duluan. Kenapa? Tangannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik kebaikan. Itulah tangan rahmat. Tapi kalau tangan-tangan laknat susah memberi, seperti petinju, bukan seperti pesilat. Petinju kan genggam terus, diminta begini terus, diminta begini terus. Kalau pesilat kan begini, saya suka memberi, nyah-nyah itu pesilat. Ya, nah itulah karena tangannya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kakinya. Kalau kaki ini sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah dan gampang untuk menuju masjid tarawih. Berapa yang mau kaca nih so mas? Jauh ini, aku rumah masak. Terus apa meneh masalah sana? Urung adus. Waduh ini orang gelem kok ya. Ini kakinya nggak dirahmati sama Allah, abot gitu loh. Ya mas. Iku ya kadang dicari orang gelem. Ini kakinya nggak dirahmati sama Allah, abot. Digendong pun orang gelem, orang abot. Tuh ambulan ya orang gelem, orang ambulan. Malah mati. Itu karena apa? Kakinya nggak dirahmati sama Allah, itu berat. Walaupun mungkin tempatnya jauh-jauh. Ini tiap pagi ini rumah antum jauh ya. Ini tiap pagi, tiap malam kesini rumahnya jauh. Dia yang pertama dicari masjid. Karena kakinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melangkah ke masjid itu gampang. Sementara banyak yang tetangga-tetangga masjid kakinya berat melangkah ke masjid. Ya enggak? Melangkah ke masjid berat. Sudah adzan baru adzan. Ya enggak? Udah adzan baru komat. Wes komat ngenteni rakaat pertama. Sampai salam, buat salam dia enggak datang. Abot. Tapi kalau goes 30 kilo parah nih kan. Kuat ke masjid abot. Perjalanan yang paling berat adalah menuju masjid abot. Iya. Ya, kalau kaki ini gampang dan ringan menuju kebaikan, berarti tanda-tanda kaki kita penuh rahmat. Kalau berat, tanda-tanda mungkin sedang dilaknat oleh Allah. Ya. Dan kalau minta perlindungan apapun, dari apapun dan dari mahara bahaya apapun, langsung dikabulkan oleh Allah. Wala in ista'adani la'udzannahu. Bila minta perlindungan langsung dilindungi. Wala in sa'alani, bila minta bermunajat apapun yang diminta langsung diberi oleh Allah cash. Kenapa? Lagi dirahmati oleh Allah, lagi disayang sama Allah. Ibarat kita nih disayang sama bos. Dia Mas Taslim ya. Kalau bosnya itu sayang sama kita, belum minta udah dikasih. Tapi kalau bosnya jengkel sama kita, minta-minta pun gak pernah dikasih. Kenapa? Lagi jengkel sama kita. Begitu pula kita kalau punya anak-anak, kita sayang, sebelum dia minta kita kasih. Tapi kalau anak menjengkelkan sampai nangis air mata darah, kita gak kasih.
Kenapa? Karena nggak rahmati anaknya dan melaknati anaknya karena dia menjengkelkan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau orang dirahmati Allah, salah satunya diperoleh dengan ngaji, ya, di dalam rumah, di antara rumah Allah yang namanya Al-Amin ini. Yang ketiga, wahafatumul malaika. Antum semua ini sekarang sedang diliputi oleh malaikat. Terutama yang sedang tidur ini harus waspada. Saya takutnya yang datang malaikat Israel. Ya, jadi tangi mas. Gak apa-apa sih, syahid. Jadi malaikat itu datang hari ini, walaupun tadi mungkin gak ikut buka bersama. Ya, malaikat datang. Kalau pengajian begini malaikat turun tuh. Punya sayap 2 sampai ribuan sayapnya turun. Malaikat itu kalau ada pengajian. Ya, dan datang memenuhi masjid kita ini walaupun kita nggak terasa ada di sekitar kita. Ya, ngapain malaikat kesini? Cari sahur? Enggak. Cari bukaan juga enggak. Malaikat datang ke sini memintakan ampunan dosa semua yang hadir saat ini. Amin. Baik si merem maupun si melek podo diampuni sama Allah. Ya. Itu malaikat datang memintakan ampunan dosa, dan yang meminta makhluk terbaik. Nggak pernah salah, nggak pernah dosa, nggak pernah terkena skandal 349 triliun. Nggak ada ikut-ikutan itu. Ya, yang kata Allah dalam surat At-Tahrim, ya nggak? Ayat ke-6, pojok bawah kiri sebelum terakhir, Allah katakan, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah malaikat-malaikat yang enggak pernah maksiat, enggak pernah bangkang, enggak pernah ngeyel, enggak pernah rewel sama Allah. Setiap kali diperintah sami'na wa ata'na. Tidak seperti kita sami'na wa asoina. Ya, itu malaikat yang saat ini hadir memintakan ampunan dosa kepada kita semua agar selepas dari sini semuanya hilang dosa-dosa kecilnya. Kalau ada yang lengket itu bukan bekas dosa, itu permen karet. Insya Allah sepulang dari sini semuanya diampuni dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau amin bisa minta selesai ya. Aminnya kenceng ini. Tinggal Sulaiman di Ustaz. Kurang satu, sudah nono, sabar. Yang terakhir nih, yang keempat bonusnya apa? Nama-nama kita disebut sama Allah hari ini, termasuk yang amin keras mau. Ya. Jadi Allah nyebut nama-nama kita yang hadir siapa aja di Al-Amin ini. Sebut, baik yang duluan maupun yang belakangan. Sebut semuanya. Siapa yang hadir A sampai Z, sebut satu-satu. Di mana disebutnya oleh Allah? Di arsy. Di depan siapa? Di depan malaikat. Hari ini juga, malam ini juga, aku bangga melihat si fulan fulana datang pengajian ikut salat tarawih di Masjid Al-Amin. Ya, khusyuk, saking khusyuknya merem. Disebut juga kalau merem sama Allah itu gitu. Di depan malaikatul mukarrabin tuh, lihat tuh, hambaku sedang khusyuk tuh di dalam Masjid Al-Amin. Disebut sama Allah, tetap Allah bangga nyebut antum. Kalau orang disebut namanya di depan orang baik, senang, bangga. Kita misalnya nih, kedatangan presiden misalnya, nama kita disebut-sebut kebaikannya, bukan kejelekannya ya, kebaikannya disebut oleh presiden, bangga kita. Nama aku tuh disebutkan, aku orang baik gitu ya. Senang, itu baru presiden di depan manusia. Bagaimana kalau kita disebut oleh Allah di depan malaikat? Luar biasa banget. Dan itu kita bisa peroleh dengan ngaji seperti ini di dalam masjid. Yaitu pertama keterangan jiwa, yang kedua rahmat Allah datang, yang ketiga diliputi oleh malaikat, yang keempat Allah Subhanahu wa taala sebut nama antum satu persatu, walaupun datangnya telat, Allah tetap berikan catatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia pilihan ya di antara manusia yang ada, dan insya Allah kita bisa masuk surga melalui doa royan yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang sedang berpuasa. Amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf, yang kurang dari saya tambahi sendiri, yang lebih dari Allah jangan sekali-kali dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
والرضا العناية والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.